Hey hop hop gengs. Bicara tentang gurun, maka di benak kita adalah tempat yang panas, kering, dan tandus tanpa air. Ini emang benar karena definisi sederhana gurun adalah wilayah permukaan bumi yang kering dengan curah hujan yang rendah dan temperatur yang ekstrim. Kondisi ini pun mengakibatkan sulitnya membudidayakan berbagai tanaman untuk pertanian. Idealnya yang diperlukan tanaman untuk tumbuh adalah media tanam, air, cahaya, angin, dan nutrisi tanaman. Sementara di lahan kering seperti gurun, faktor-faktor ini sangatlah sulit. Tanah pasir di sebagian besar negara Timur Tengah adalah kendala besar untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Lalu terlalu besarnya pori-pori tanah mengakibatkan infiltrasi yang tinggi. Akibatnya tanah sulit untuk menahan air. Faktor lainnya adalah air. Rendahnya curah hujan mengakibatkan ketersediaan air untuk irigasi sangat terbatas. Ditambah lagi tingginya kadar garam yang mereduksi unsur tanah yang bersifat toksik atau beracun bagi tanaman. Jadi, apa mungkin mengubah gurun menjadi lahan subur? Ada kisah seorang petani Afrika bernama Yacoba Sawadogo. Selama 30 tahun terakhir melakukan perjalanan ke seluruh gurun untuk menghidupkan kembali lahan-lahan yang gersang. Dengan metode yang digunakan, eksperimennya berhasil loh. Kualitas tanahnya meningkat. Hanya saja, Yacoba butuh waktu selama 30 tahun. Namun satu pertanyaan muncul, apakah mungkin mengubah gurun menjadi lahan subur dalam waktu singkat? Jawabannya adalah bisa. Negara ini bisa menjadi contoh bagaimana cara mengubah gurun menjadi lahan yang subur dalam waktu yang singkat. Meski statusnya sebagai negara terbesar ke-13 di dunia, nyatanya wilayah Arab Saudi 95% hanyalah gurun pasir. Dan bahkan tanaman yang dapat tumbuh di sini hanya sekitar 1,45% saja. Alasannya sederhana, yakni sulitnya tanaman hidup dikarenakan wilayah Arab Saudi tidak memiliki sumber mata air berupa sungai. Sumber air hanya berasal dari garis pantai Teluk Persia dan Laut Merah. Itu pun hanya digunakan untuk mengirim minyak mentah. Namun, kini Arab Saudi mampu mengubah gurun yang luas menjadi lahan pertanian yang subur. Sebagai perbandingan, luas lahan yang ditanami tumbuhan pada tahun 1976 hanya sekitar 400.000 hektar atau sekitar 1.600 km persegi. Namun, pada tahun 1993, luas lahan yang ditanami tumbuhan menjadi 8 juta hektar atau sekitar 32.000 km persegi. Itu artinya hanya dalam waktu 17 tahun lahan subur di Arab Saudi meningkat 20 kali lipat. Selain itu, menurut SaudiGazette.com, produksi buah-buahan di Arab Saudi meningkat pesat menjadi 194% dalam 6 tahun terakhir pada akhir 2020. Lalu bagaimana cara Arab Saudi mengubah gurunnya menjadi lahan pertanian yang subur? Jawabannya adalah Center Pivot Irrigation atau teknologi irigasi poros tengah yang menggunakan mesin untuk mengairi area melingkar besar dengan alat penyiram yang digerakkan oleh roda. Teknologi ini pertama kali ditemukan oleh seorang petani Nebraska, Amerika Serikat yaitu Frank Zibak pada tahun 1947. Ada beberapa komponen dalam sistem irigasi CPI ini. Yang pertama adalah titik pusat. Titik ini merupakan poros utama saat mesin pivot bergerak dan tempat pertama air memasuki pipa pivot. Di bagian inilah terdapat panel kontrol sebagai pusat kendali mesin berupa hardware. Panel kontrol bertugas untuk memberikan perintah pada mesin untuk berbagai tugas, seperti mulai, berhenti, atau mengubah arah. Sementara pipa panjang disebut spans yang berfungsi mengaliri air yang didistribusikan oleh alat penyiram mesin. Di saat yang sama, air dipompa dari sumur di tengah lingkaran dan disemprotkan tepat di atas tanaman. Cara ini dinilai efektif karena mampu mengairi areal pertanian seluas 140 hektar dan proses pengaplikasiannya juga dinilai mudah. Hanya saja penggunaan teknologi ini berkontribusi besar pada dampak penurunan sumur bawah tanah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Cina. Tanah berpasir yang ada di Cina mencakup 27% wilayah negara dan terus berkembang meluas dengan cepat. Dan yang paling menjadi masalah besar adalah gurun Gobi. Kawasan ini adalah gurun pasir paling kering di bumi di mana lebih dari 400 juta orang terkena dampak yang mencakup hilangnya lahan pertanian dan merugikan miliaran dolar bagi ekonomi Cina. Namun saat ini pemerintah Tiongkok mulai sangat gencar mengkonversi tanah gersang menjadi lahan-lahan pertanian dengan berbagai metode. Salah satunya adalah dengan metode Great Green Wall atau tembok raksasa hijau. Targetnya adalah proyek hutan sepanjang 4.500 km untuk membendung perluasan gurun Gobi.
Bila berjalan sesuai rencana, kawasan hutan yang awalnya hanya 5% saat ini nantinya bakal mencapai 50% dari wilayah negara pada tahun 2050 dan bisa seperti ini. Program ini sendiri melibatkan seluruh warga Cina yang setiap penduduk berusia minimal 18 tahun diwajibkan menanam 3 pohon. Warga desa akan didanai untuk menanam bibit, dan pada beberapa lokasi pemerintah akan membebaskan lahan pribadi untuk program ini. Metode lain yang digunakan Cina adalah sistem kares berupa terowongan untuk membawa air dari daerah pegunungan terdekat ke daratan yang kering di Xinjiang, lokasi di mana penduduk Uighur bermukim. Metode ini sebenarnya telah ada sejak abad 19 dengan panjang terowongan mencapai 2.500 km. Lubang-lubang kares masuk jauh ke dalam tanah lalu terhubung dengan terowongan horizontal yang panjang sebagai persediaan air dan mencegahnya menguap karena terkadang suhu bisa mendekati 50 derajat Celcius di musim panas. Hingga kini, panjang total kares telah bertambah 2 kali lipat dengan lebih dari 1.000 kares di Turpan. Sistem ini masih tertanam kokoh di bawah tanah dan mengalirkan air yang berharga dengan aman tanpa khawatir menguap akibat paparan matahari. Sementara di wilayah Gurun Kubuci, pemerintah melakukan proyek penghijauan yang dikenal dengan Polylactic Acid Sand Barrier atau penghalang pasir menggunakan karung yang terbuat dari serat jagung atau singkong yang sudah difermentasi, kemudian diisi dengan pasir gurun dan dibuat berpetak-petak. Teknologi penghalang pasir ini berfungsi untuk menahan kecepatan angin pada permukaan gurun hingga 50%. Proyek ini sebenarnya telah berjalan sejak tahun 1988 dan mengalami perubahan positif karena telah mengubah sekitar 6.000 km atau sepertiga dari Gurun Kubuci menjadi lahan produktif. Selain sistem kares yang digunakan di Xinjiang, Cina juga menggunakan teknologi pasta yang dikembangkan oleh 2 ilmuwan dari Chongqing Jiatong University sejak tahun 2013. Teknologi ini terbuat dari bahan ramah lingkungan yakni larutan natrium karbosimetil selulosa dikombinasikan dengan pasir gurun yang kandungannya juga ditemukan pada dinding sel tanaman. Pasta ini nantinya akan membentuk ikatan elastis di antara butiran pasir. Bila pasta dikombinasikan dengan pasir gurun di lingkungan yang gersang, dapat menyimpan air dan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Dari hasil pengujian, pertumbuhan bunga dan sayuran tumbuh normal di hampir 500 hektar pasir hanya dalam waktu 6 bulan saja.